Baik, selamat malam untuk kita semua. Nama saya Yeneria Virgilius Kaba, MPM 33220085, kelas 4C, tugas Sosiologi Pendidikan. Yang pertama itu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah berbagai hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan antar individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Jika tidak ada interaksi sosial, maka di dunia ini tidak ada kehidupan bersama. Selain itu, proses sosial merupakan interaksi timbal balik atau disebut sebagai hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia yang satu dengan lainnya. Dan hubungan ini berlangsung seumur hidup di masyarakat. Menurut Shaw, interaksi sosial adalah pertukaran pribadi yang dapat menunjukkan perilaku satu sama lain. Setiap perilaku tersebut akan mempengaruhi satu sama lain. Tibut dan Kelly juga mengatakan yang sama. Mereka berpendapat bahwa interaksi sosial adalah kejadian yang mempengaruhi satu sama lain saat dua orang hadir bersama. Intinya, jika dua orang atau lebih bertemu bersama dan dapat menciptakan tindakan yang dipengaruhi satu sama lain, maka disebut sebagai interaksi sosial karena mereka melakukan komunikasi. Ada dua syarat utama terjadi interaksi sosial, yakni social contact atau kontak sosial dan communication atau komunikasi. Yang pertama itu kontak sosial. Kontak sosial diambil dari kata Latin yakni con, artinya atau cum, yang artinya adalah bersama-sama, dan tag yang artinya menyentuh. Kontak artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Kontak adalah gejala sosial jika dipahami dalam ilmu sosiologis. Seseorang bisa berhubungan dengan orang tanpa melakukan sentuhan fisik seperti berkomunikasi melalui surat, telepon, dan masih banyak lagi. Jadi kontak sosial adalah aksi kelompok atau individu yang diwujudkan dalam bentuk isyarat dan mempunyai makna untuk penerima dan pelaku. Penerima akan membalas aksi dengan reaksi. Kontak dapat dibedakan berdasarkan tingkat hubungan, bentuk, sifat, dan cara. Kontak sosial dapat dibedakan dengan cara yang sama, itu dengan sentuhan fisik seperti bahasa isyarat, tersenyum, dan berbicara, sedangkan kontak tidak langsung dilakukan dengan media yang tertentu seperti surat, telegram, televisi, radio, telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua itu komunikasi. Ada juga komunikasi saat melakukan interaksi. Komunikasi adalah pembacaan perasaan atau gerak-gerik fisik. Kemudian akan muncul ungkapan perasaan dan sikap seperti menolak, takut, ragu, senang, dan lain sebagainya. Ini adalah reaksi untuk pesan yang disampaikan melalui komunikasi tersebut. Jika ada aksi dan reaksi, maka hal tersebut disebut sebagai komunikasi. Berikut itu jenis-jenis interaksi sosial. Ada beberapa macam, bentuk, cara, dan dari jenis-jenis interaksi. Yang pertama itu interaksi antara individu dan individu, interaksi antara kelompok dan kelompok, interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan individu adalah interaksi ketika dua individu bertemu secara langsung dan melakukan interaksi satu sama lain, walaupun itu dalam bentuk yang sederhana seperti saling menyapa. Yang kedua itu interaksi kelompok dan kelompok. Interaksi ini ketika dua kelompok yang berbeda saling bertemu. Komunikasi terjalin bukan lagi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, melainkan kepentingan kelompok. Yang berikut, interaksi individu dan kelompok adalah interaksi di mana seseorang berkomunikasi dengan sekelompok orang atau lebih dari 3 orang. Berikut berkembangnya
keteraturan sosial, yaitu suatu keadaan ketika hubungan-hubungan sosial berlangsung dengan selaras, serasi, dan harmonis menurut nilai-nilai norma yang berlaku setiap individu atau kolektif dapat memenuhi kebutuhan masing-masing tanpa adanya pihak yang dirugikan. Keteraturan sosial dapat tercipta dengan 3 syarat. Yang pertama, adanya kesadaran warga masyarakat dan pentingnya menciptakan keteraturan. Yang kedua itu adanya norma sosial yang sesuai dengan kebutuhan serta peradaban manusia. Yang ketiga itu adanya aparat penegak hukum yang konsisten dalam menjalankan tugas fungsi dari kewenangan. Yang berikut itu bentuk konkret keteraturan sosial. Adanya keselarasan yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara anggota masyarakat seperti kehidupan bermasyarakat yang saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, dan lain-lain. Yang pertama itu imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, berperilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Biasanya faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang fans dengan salah satu idolanya. Yang kedua itu sugesti. Sugesti ini merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu di mana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Ketiga itu simpati. Simpati adalah bagaimana memperlihatkan sikap atau cara tertarik pada seseorang dalam suatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Ketiga itu. Yang keempat, identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru. Yang kelima itu empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu bahagia maupun kesedihan. Seperti ketika seseorang siswa masuk ke PTN, yang diharapkan orang tua bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan. Demikian presentasi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.